Halo semuanya, kembali lagi di channel Michelle. Khusus hari ini aku bakalan ngejelasin tentang studi ke Belanda dan gimana sih caranya kita untuk bisa sekolah ke sana, requirements apa aja sih yang dibutuhin, dan pastinya gimana sih cara ngurus visa studi ke Belanda. Nah, untuk itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak informasi menarik lainnya mengenai studi di Belanda. So, tanpa lama-lama lagi, let's move on to the video. Jadi, pertama-tama, hal yang harus kalian tahu adalah kalian tahu mau ngambil jurusan apa dan di universitas mana. Dua hal ini sangat penting. Sebelum kalian bisa daftar, kalian harus bikin dulu yang namanya akun di StudiLink. Jadi ini adalah platform yang dipakai oleh orang-orang yang akan studi ke Belanda. Kalian bisa bikin akun kalian tinggal taruh nama kalian, terus abis itu email yang akan kalian link dengan StudiLink itu. Jadi maksudnya di sini adalah setiap kali kalian mendapatkan message di StudiLink, kalian juga akan mendapatkan notifikasi tersebut di email kalian. Terus kalian juga harus taruh username kalian dan juga password kalian. Nah, habis itu yang paling penting adalah kalian gak boleh sampai ketinggalan deadline universitas untuk daftarnya. Deadline-nya waktu itu aku ngambil sekolah aku itu bulan Mei tanggal 20-an something gitu. Jadi tanggal 7 Mei 2017 aku udah daftar lewat StudiLink tadi. Pas aku udah daftar, aku bakalan dapet directly email certificate of enrollment. Jadi di sini itu aku juga bakalan dapet student number aku, tapi this does not mean kalau kalian itu udah keterima di sekolah tersebut. Yang kedua, pada tanggal 11 Mei 2017, nanti kalian bakalan lagi email dari kampus kalian untuk dimintain beberapa dokumen yang harus dikirimkan lewat email kalau dalam kasusnya aku. Jadi aku tinggal reply emailnya, aku harus kirimin ijazah aku. Ijazah aku ini harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris dan juga transkrip nilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3. Nah, waktu itu aku translate sendiri. Terus abis itu aku datang lagi ke sekolah untuk minta tolong dilegalisir sama kepala sekolah dan minta cap sekolah. Waktu itu prosesnya lumayan lama, jadi kalau misalnya kalian udah tahu mau sekolah ke Belanda, tolong disiapin bener-bener, dan harus bener-bener video ini tuh ditonton dari awal-awal banget actually. Terus gak lupa lagi untuk bahasa Inggris, kalian harus menyertakan juga IELTS kalian dengan minimal nilai 60. Nah, bisa juga dengan TOEFL atau TOEIC. Lalu pihak sekolah bakalan ngecek ijazah kalian dan juga transkrip nilai kalian, apakah itu positif atau enggak. Mungkin kalau dari aku teknik industri, mereka akan ngeliat banget ke nilai matematika dan nilai mungkin fisika. Terus setelah it is positive for our study progress in high school, mereka bakalan minta lagi untuk kita ngerjain assignment matematika. You have to do it online from Indonesia. Terus abis itu interview lewat Skype dengan salah satu dosen atau pihak kampus. Waktu itu aku dengan dosen. Jadi bakalan ditanya tentang motivasi studi kamu apa, kamu di sana akan dibiayai oleh siapa, kira-kira kalian bisa maintain nilai kalian atau enggak. It's more about yourself. Habis itu kalian juga dimintain pasport, copy of your passport, dan akte lahir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Terjemahin akte lahir sama sworn translator. Bayar 100.000 per halaman gitu. Nanti bakalan aku taruh juga di description box. Dan itu cepat banget kok, cuma 3 harian doang udah jadi. Selanjutnya juga dia bakalan minta motivation letter tertulis dalam bahasa Inggris yang kalian bakalan kirimkan lewat email beserta dengan dokumen-dokumen lain tadi. In the meantime, di StudiLink juga kalian harus ngupload copy of your passport. Ini StudiLink nih bakalan ceritanya kirimin beberapa hal yang harus kamu lakuin lewat email dan juga lewat message di StudiLink. Nah, jadi ada dua nih. Nah, kalian harus, kalau misalnya kalian buka email, kalian lihat ada message dari StudiLink, kalian harus buru-buru buka StudiLink kalian dan lihat di bagian do list section. Di sana bakalan dikasih tahu kira-kira kalian harus ngupload dokumen apa aja dan diupload di link di sini. Dan itu bakalan ada linknya dikasih sama mereka.
Jadi yang pertama itu kalian harus tadi copy of your passport, copy of your birth certificate dalam bahasa Inggris yang harus desain sama sworn translator tadi. Dan note penting lagi di sini harus digarisbawahi adalah ketika kalian sampai di Indonesia, jangan lupa untuk bawa akte lahir kalian. Maksudnya kalau kalian udah nyampe di Belanda, kalian harus bawa akte lahir asli. Next, poin keempat, by 1 Juni 2017, Avans minta aku untuk upload foto aku yang proper, yang bener-bener kayak pas foto, untuk ditaruh di student card kalian. Poin kelima, akhirnya aku ngadain interview Skype tadi, ingat kan? Itu tanggal 6 Juni 2017. Pada tanggal 9 Juni, kampus ngasih advice mereka tentang aku pribadi. Mereka bakalan assess kita dari segi banyak hal sih. Dari pre-education, dari study choice process, dari study motivation, dari study attitude, self-image, dan juga personal circumstances. Misalnya kalian udah dapat hasil overallnya positif, kalian berarti boleh lanjutkan proses aplikasi kalian untuk daftar kuliah di Belanda. Selanjutnya, nggak lama setelah kalian dapat positive advice, kalian juga bakalan dapat email dari StudiLink. Harus fill in your payment details. Jadi di sini maksudnya adalah dia pengen tahu details kamu, dan juga siapa yang bakalan ngebayar sekolah kamu atau tuition fee kamu. Kalau kalian ngisi payment details ini, doesn't mean kalau enrollment kalian itu udah definite, dan mereka nggak maksud, kalau kalian udah ngisi ini bukan berarti mereka bakalan langsung ngambil tuition fee kalian dari bank account. Karena kalau in my case, nanti kalau misalnya kalian udah bener-bener jadi student in that campus, kan aku bayarnya secara installments kan. Jadi setiap bulan mereka bakalan bisa akses bank account aku dan bisa ngambil langsung uangnya setiap bulan dari bank aku. Tapi untuk this case, mereka nggak bakalan ngelakuin apapun sebelum kalian bener-bener positif datang ke Belanda. Poin selanjutnya, aku bakalan dapat email saying that your file are completed and received in good order. Sampai ke step ini, oke? Sampai ke step ini. Berarti, terakhir itu kan bulan Juni kan? Nanti kalian gak bakalan dapat apapun atau ngelakuin apapun sampai 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian nanti baru ada sesuatu lagi di tanggal 10 Juli 2017. Di kampus bakalan minta kita untuk submit lewat email lagi beberapa hal. Yang pertama, form kayak gini. Ini mungkin gak gitu kelihatan, namanya antecedent forms. Jadi form ini bakal nunjukin kayak apakah kalian pernah melakukan crimes, atau apakah kalian pernah masuk penjara, dan lain-lain basically. Jadi isi aja, terus habis itu kalian tanda tangan, kasih tanggal, nama kalian, terus isi ini namanya adalah Declaration of Intent to Undergo a TB Test. Jadi karena negara kita masuk ke dalam negara dengan resiko tuberkulosis, jadi kalian diminta untuk istilahnya isi ini dan declare kalau sebenarnya kalian oke dengan ikut tuberculosis test once you arrive in Netherlands tuh. Nah ini copy doang karena originalnya dikirim lewat pos. Mereka juga minta proof of sufficient fund. Proof of sufficient fund ini kalian bisa minta ke bank dimana kalian menabung. Jadi sebenarnya lucu banget ya, kalau misalnya di Indonesia kan kita nggak mungkin kan punya bank sendiri atas nama kita sendiri dengan duit yang segitu banyak, impossible banget. Nah makanya waktu itu aku buru-buru ngebikin bank atas nama aku sendiri, dan orang tua aku kirim uangnya ke bank aku gitu. Nah terus abis itu kalian bisa minta ke bank sertifikat kayak nunjukin kalau kalian itu beneran nabung di sana. Ini nggak gitu kelihatan, tapi yang pasti harus ada tulisan kalau uang kalian itu beneran cukup, karena di Belanda untuk requirements-nya itu kalian harus punya uang di bank sebesar 10.500 euro atau kurang lebih sekitar 300 juta rupiah. Oke.
Nah, terus kalian juga harus di situ ditulis this fund is free, kayak maksudnya it's not frozen dan bisa diambil kapan aja sewaktu-waktu kalau dibutuhin. Jadi nggak bisa duitnya dalam bentuk deposito, harus bener-bener uang cash yang bisa kalian tarik kapanpun. Tapi aku juga punya teman yang bisa sih akhirnya ngejelasin ke pihak kampus kalau uangnya itu atas nama orang tua. Jadi nanti kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa tulis di sini kayak misalnya account holdernya itu orang tua kalian dan uangnya itu dipakai untuk nama kamu, untuk sekolah kayak gitu. Jadi kalian tetap kayak harusnya, dan tergantung juga sih, mungkin setiap sekolah peraturannya mungkin agak sedikit berbeda. Kalian bisa tanya aja langsung ke pihak kampus kalian. Terus habis itu sama copy of your passport. Jadi ada 3 ya, ada 4. Ada antecedent form, ada tuberculosis certificate, sama ada proof of sufficient fund, dan yang keempat adalah copy of your passport. Nah, 4 ini harus kalian kirimkan ke kampus kalian lewat email, dan juga harus kalian kirimkan melalui pos. Lanjut di tanggal 12 Juli 2017, akhirnya aku dapat email dari StudiLink, dan they say congratulations, based on your prior education and intake interview, you have been officially admitted to the study program. Tanggal 28 Juli, kampus nawarin ke kita apakah kalian mau bikin bank di Belanda langsung atau immediately, dan aku rekomen banget ke kalian untuk ngelakuin ini. Jadi it will make your life easier once you arrive in the Netherlands gitu. Jadi kayak kalau bisa kalian lakuin dari Indo, silahkan dilakukan. Tapi kalau enggak juga nggak masalah. Aku yakin banget pasti kampus bakalan ngebantuin kalian banget gimana caranya untuk ngebikin bank account, dan juga gimana caranya ngebikin insurance kalian. Oke, next sih tanggal 28 Juli juga, aku dapat email dari kampus kalau ternyata there is a decision letter from the Dutch Immigration Authority, atau we call it as IND. Jadi IND ini istilahnya kayak macam imigrasi mungkin. Nah, mereka bilang kalau visa application kalian tuh positif. Jadi sebenarnya kalian diurusin visanya sama sekolah. Nah, di email itu juga aku dikasih V number. Aku nggak bisa kasih lihat V numbernya, tapi intinya ini adalah email seperti ini. Decision is positive. Ini harus di print. Juga di email itu dikasih tahu juga kalau kalian bisa langsung bikin appointment di Kedutaan Besar Belanda berlokasi di Jakarta, Indonesia, di Kuningan. Gimana cara bikin appointment-nya? Waktu itu ini bener-bener susah banget. It will really help you a lot. Aku bakalan kasih appointment link-nya untuk visit ke sana di description box. Jadi kalian bisa cek aja di description box. Aku bakal taruh di sana. Terus juga kalian harus pilih dan bikin appointment-nya untuk jenis visa MVV Strip Study. Kalian bakalan dapat emailnya itu bakal nunjukin kayak kalian harus datang kapan, nama kalian, dan appointment time-nya. Waktu itu aku bikin appointment tanggal 2 Agustus 2017. Kalian harus perhatiin banget nih timeline tanggal-tanggalnya untuk kalian nentuin kapan kalian harus proses visa kalian dan sampai berapa lama jaraknya kalian untuk datang ke Belanda. Pas kalian datang di tanggal 2 Agustus itu, kalian harus bawa beberapa dokumen. Yang pertama, paspor dan fotokopi paspor kalian. Terus itu bawa visa application fee. Ini aku agak lupa apakah ini dibayarin pas kalian dapat email atau gimana. Tapi kayaknya sih di kantornya langsung. Harganya 1 euro atau sekitar 2,7 juta rupiah. Terus habis itu kalian juga harus kasih V number dan emailnya itu harus di print. Yang keempat itu kalian harus juga bawa pas foto untuk visa. Nah, ini bawa aja, jaga-jaga, mungkin bawa 2 lembar gitu, itu cukup banget. Terus habis itu MVV form yang harus diisi, tapi ini MVV formnya kayaknya sih ada di sana langsung di kedutaannya, jadi kalian bisa langsung isi aja di sana, bawa pulpen kalian masing-masing. Terus juga jaga-jaga, bawa juga letter of acceptance-nya dari sekolah. Terus nanti di sana kalian bakalan datang untuk ngambil foto kalian dan juga untuk ngambil data biometrik kalian kayak sidik jari, tanda tangan kalian, kayak gitu.
Jadi ingat ya, yang pertama paspor dan fotokopi paspor, yang kedua bawa visa application fee kalian atau uang kalian, habis yang ketiga bawa juga your fee number yang udah di print, yang keempat bawa pas foto, yang kelima bawa MVV form, yang keenam bawa letter of acceptance dari kampus kalian. Nah, nanti kalau kalian udah di sana, kalian udah selesai ngambil foto, ngambil data biometrik, ngasih dokumen yang diperlukan, kalian bakalan paspornya itu diambil sama mereka. Terus abis itu kalian bakalan diganti dengan surat kayak begini. Ini adalah tanda terima. Ini waktu itu nomor ngantri sih, nomor ngantri biasa. Terus habis itu di atasnya sini ada tanda terima. Jadi nanti di situ ada nama kalian. Ini tipe aplikasinya tuh MVV Study. Terus habis itu di sini ada email yang bisa dihubungi dan juga ketentuan apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ngambil visa nanti. Terus juga di atas ini ada application number gitu. Application number di sini tuh untuk nge-track application status kalian udah sampai mana. Nanti ada juga website-nya di belakang kartu ini untuk ngecek application kalian. Nanti aku bisa mungkin taruh aja kali linknya ya di description box. Gitu aja sih. Terus nanti kalau misalnya udah jadi, kalian bakalan dapat email untuk comeback. Waktu itu kan aku datang tanggal 2 Agustus, terus aku dapat email lagi tanggal 7 Agustus. Jadi selang cuma 5 hari ya. Kalian boleh datang lagi untuk ke kedutaan ngambil visa kalian dan paspor kalian. Jadi visa kalian itu ditempelin gitu loh di paspor kalian. Kan kayak ini berlaku udah 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kalian bisa sampai di Belanda. Jadi sebagai identitas kamu sebelum kamu dapat your resident permit. Jadi ngurus visa itu nggak bisa kayak kalian urus terlalu terburu-buru. Dan juga nggak boleh terlambat. Jadi kalian harus benar-benar lihat timelinenya, benar-benar mikirin kalian sekolahnya tanggal berapa. Nah deket-deket kalian harus masuk sekolah, nah kalian baru urus visa kalian. Gitu. Dan berarti konklusinya adalah kalian harus ngurus visa kalian kurang lebih kan 2 Agustus aku mulai sekolah tanggal 24 Agustus. Jadi sekitar 3 atau 4 minggu sebelum kalian masuk sekolah gitu. Setelah kamu dapat visa, kalian free to buy a ticket. Jadi waktu itu aku udah dapat tanggal 7 Agustus ya visanya. Jadi aku terakhir adalah beli tiket pesawat dan aku bahkan masih simpan dari Traveloka-nya. Jadi aku cuman inget-ingetin aja, pengen tahu aja kapan aku beli tiket kan, apakah itu sebelum aku dapat visa atau setelah. Tapi ternyata aku beli tiket setelah dapat visa tanggal 10 Agustus, jadi 3 hari setelahnya gitu. Terus aku nyampe di Belanda pada tanggal 18 Agustus 2017. Aku bahkan masih simpen boarding pass-nya, lucu banget kan. Jadi kayak gitu aja syarat-syarat untuk sekolah ke Belanda. Nanti ada juga banyak hal yang harus kalian urus setelah kalian nyampe di Belanda, dan mungkin aku bakalan bikin another video buat ngejelasin ke kalian hal-hal apa aja yang harus kalian persiapkan ketika kalian sudah sampai di Belanda. Gitu aja videonya, and thank you for watching, and hope to you guys have also the same opportunity, and also semoga kalian lancar-lancar buat ngebikin atau ngurus aplikasi sekolah kalian dan ngurus visa kalian. And see you on the next video. Bye bye.